menjamin untuk legalisasi ijazahnya aja. Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah? Tidak ada. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Ah, ya. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu. Foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu di fotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya. Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti. Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di jasa itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak bertanya karena memang di bawahnya sudah kita sediakan nampung. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya. Termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat dia meninggal di kepala sekolah kita meninggal puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Di Ya, slide foto. betul. Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi, tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia pada pemilu 2000. Akhirnya Dumarno siap bicara. Bukti ijazah palsu Jokowi tak bisa lagi ditutup-tutupi. Setelah bertahun-tahun menjadi bahan spekulasi liar di kalangan netizen dan pakar forensik foto, akhirnya sosok yang selama ini diduga sebagai pemilik asli foto di ijazah S1 Joko Widodo muncul ke permukaan. Namanya Dumarno Budi Utomo, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai sepupu dekat Jokowi, tidak lagi bungkam. Bersama seorang tukang cetak atau pembuat atau edit ijazah yang diklaim sebagai orang yang terlibat langsung, Dumarno kini siap bersaksi di hadapan publik dan penegak hukum. Dumarno menyatakan dengan tegas, foto yang terpasang di ijazah tersebut adalah dirinya sendiri, bukan Jokowi. Pernyataan ini bukan sekedar klaim kosong. Sebelumnya, anak dari Dumarno sendiri sudah menyatakan secara gamblang dan tanpa dereng aling-aling di depan saksi, foto di ijazah itu foto ayah saya. Pengakuan anak kandung ini disampaikan langsung oleh Rustam Effendi yang saat itu berdiskusi langsung layar televisi dan beredar luas menjadi bom waktu yang akhirnya meledak hari ini. Artinya Jokowi akan dihadirkan di pengadilan gitu. Rakyat akan melihat. Jokowi akan dipertanyakan dengan foto yang ada di situ. Apakah itu bibir Jokowi yang tebal gitu kan? Apakah itu mata Jokowi? Apakah itu telinga Jokowi? Apakah itu rambut Jokowi? Dia mengatakan kalau foto yang di jasa Jokowi itu foto bapaknya. Tunjukin Internet Archive Wayback Machine ya. Nah, alat ini itu bisa untuk menunjukkan mesin waktu ya, zaman dahulu kala gitu, dari sebuah link website. Kita ambil aja link dari sini ya, UGM yang versi Indonesianya. Nah, di sini ada keterangan beberapa perubahan yang dilakukan oleh UGM itu sendiri, entah itu perubahan websitenya atau update-update dari websitenya atau beritanya. Nah, ini kita fokus kepada konten berita ya, bukan update dari websitenya. Kita ambil aja ini kita bisa cek ya untuk penulisannya 24 September 2009. Terus di Wayback Machine ini perubahan hanya terjadi pada tahun 2022 pada tanggal 10 Oktober, 12 Oktober, 21 Oktober dan 29 Oktober. Ya, di sini gua mengingatkan di bulan Oktober ini adalah gugatan pertama dari
Bambang Tri ya. Kita ambil aja di Oktober ini ya. 10 Oktober ini satu snapshot. Bentukannya masih seperti ini. Ini udah update ya. Udah update tampilan. Jadi ini adalah tampilan 2022 dari web archive. Di sini belum ada penambahan ralat ya. Mungkin karena belum ada keributan-keributan ijazah itu ya. Lalu kita bisa cek lagi. Ini kita cek dulu lagi aja yang 12 Oktober. 12 Oktober juga belum ada perubahan ralat. Dan kita bisa cek di 21 Oktober jam 21.46 ya. Jam 9 malam mau ke jam 10 sudah diberikan ralat redaksi. Artinya perubahan di website Bahasa Indonesia ini terjadi antara 10 Oktober 2022 sampai 21 Oktober 2022. Nah, perubahannya ada di range tanggal ini. Lalu kita cek link yang untuk versi bahasa Inggrisnya ya. Yang kata Pak Roy Suryo itu lupa untuk perubahannya. Jadi kita ingat-ingat dulu. Yang ini ada perubahan di 2022 Oktober ya. Bulan Oktober 2022. Nah, kita cek yang bagian Inggrisnya. Oke, bahasa Inggris itu sendiri ada perubahan di 2020, 2022, 2023, 2024 dan ya 2024 ya. Terakhir perubahan ada di 2024. Pertama kita cek yang 2020. Ada di September 2020. Oke. Di sini banyak sekali karakter-karakter ilegal ya. Ini nggak tahu kenapa sekelas UGM jelek banget. Ya udah nggak apa-apa. Oke, 2020 masih sama ya. Terakhir Wave Haji Astuti. Ini masih sama. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Oh ya, tadi kan ada perubahan di 2022-nya ya. Yang Oktober. Nah, di November kita bisa cek 22 November 2022 versi bahasa Inggrisnya apakah ada perubahan. Dan terlihat ya, di sini belum ada ralat redaksi. Dan inilah yang disebutkan oleh Pak Roy Suryo. UGM itu lupa mengubah versi bahasa Inggrisnya. Yang tadi yang ralat redaksi ini adalah Oktober 2022, tetapi ini sudah November. Ini November 2022 di sini bisa kalian lihat di pojokan itu belum ada perubahan. Oke, kita cek lagi ya. Sebenarnya editorial corrections ini keluar tanggal berapa sih? Kita langsung meloncat ke 2024 aja. 2023. Ada di bulan Juni, kita cek lagi. Oke, di Juni 2023 pun belum ada ya. Belum ada perubahan dari konten berita ini, konten news ini. Kita geser ke ini udah masuk 21 Juni 2024 ya, dimana websitenya pun sudah update, baru dikasih editorial corrections. Nah, editorial corrections ini terekam berubah tanggal 21 Juni 2024 ya. Berarti di sini ada ketidaksesuaian selama 2 tahun antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya versi website UGM. Oh ya, ini keributan ini itu keributan sebelum ini ya, ijazah yang sekarang ya. Ini keributan masih zaman Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi di dalam ini gua ambil dari sumber Tempo. Gugatan yang dilakukan Bambang Tri Mulyono pada Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat. Oke, ini sangat sejalan banget ya. Ini sangat sejalan banget gugatan Bambang Tri di Oktober 2022 dengan perubahan website ini, website sejarah Profesor Ahmad Sumitro ya. Ini 21 Oktober 2022 tiba-tiba ada ralat redaksi. Ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo bahwa UGM itu mengubah sejarah mereka sendiri. Di sini tentunya yang harus melakukan klarifikasi adalah pihak UGM itu. Jangan berkelit-kelit, jangan membela satu orang karena kampus ini adalah kampus rakyat, dan tunjukkan integritas ilmiah Anda, tunjukkan transparansi, dan tunjukkan keseriusan Anda dalam menangani kasus ini, wahai petinggi UGM. Ini surat terbuka buat Anda. Seharusnya di sini UGM menjadi sebuah titik terang akan kasusnya Pak Jokowi ya. Namun ternyata adanya kejanggalan-kejanggalan yang banyak banget ditemukan oleh kita ya, oleh Bapak Roy Suryo, Bapak Arismon Sianipar, Ibu Tifa dan kawan-kawannya. Di sini saya cuman ingin nge-share aja bagaimana Internet Archive atau Wayback Machine ini bisa menyimpan data-data lama yang sudah diubah-ubah ya untuk jejak digital. Ya, jejak digital
Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di saluran krusial, ruang diskusi independen di mana kita membedah fenomena sosial, politik, dan hukum secara kritis, berbasis data serta jernih dari kepentingan subjektif. Saudara sekalian, sebuah bangsa yang besar dibentuk oleh kekuatan institusi dan kepatuhan terhadap prinsip transparansi. Namun, apa yang terjadi ketika keabsahan dokumen administratif seorang tokoh publik menjadi perdebatan berkepanjangan di ruang publik? Fenomena ini bukan sekedar urusan selembar kertas, melainkan menyentuh akar dari kepercayaan masyarakat terhadap integritas hukum dan marwah lembaga pendidikan tinggi kita. Pada kesempatan kali ini, saluran pengamat krusial akan mengupas secara mendalam dan komprehensif seluruh rangkaian polemik ini. Kita akan membaginya ke dalam 3 ranah analisis utama. Mari kita cermati ranah pertama, sistem verifikasi berkas administrasi. Dalam sistem tata kelola pemilu maupun pencalonan pejabat publik, terdapat aturan baku mengenai penyerahan berkas persyaratan. Namun, apabila kita menelaah lebih jauh ke dalam mekanisme operasionalnya, kerap kali ditemukan celah krusial pada perbedaan antara kebenaran formal dan kebenaran material. Secara formal, persyaratan pencalonan acap kali hanya mengharuskan penyerahan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi atau sekolah yang bersangkutan. Penyelenggara pemilu seringkali tidak memiliki kewajiban atau instrumen teknis untuk memeriksa dan memvalidasi keaslian dokumen fisik yang asli secara langsung, kecuali jika ada aduan resmi. Celah inilah yang dalam praktik hukum dan pengawasan kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab melalui berbagai modus operasionalnya. Modus manipulasi visual, mengganti foto diri pada lembaran fotokopi sebelum difotokopi ulang, legalisasi tanpa komparasi asli, proses pengesahan di tingkat sekolah yang terjadi tanpa melampirkan atau mencocokkan dengan dokumen master di buku induk. Apabila penyelenggara pemilu di tingkat lapangan tidak melakukan pemindai ketat atau pemindahan ketat atau verifikasi riwayat akademis hingga ke akar-akarnya, maka sebuah dokumen yang cacat secara material dapat dengan mudah lolos dan memperoleh stempel sah secara formal. Hal inilah yang menjadi hulu dari munculnya keraguan publik di kemudian hari. Memasuki ranah kedua, kita dihadapkan pada dinamika kesaksian publik dan pengujian hukum. Seiring berjalannya waktu, isu ini tidak lagi sekedar menjadi rumor di media sosial, melainkan bergeser menjadi bola biliar akibat bermunculnya pengakuan dari berbagai individu. Terdapat pihak-pihak secara terbuka memberikan kesaksian mengenai latar belakang kepemilikan foto, sejarah penerbitan dokumen, hingga detail fisik yang dianggap tidak sinkron dengan data historis. Namun, dalam metodologi analisis di pengamat krusial, kita wajib membedakan antara opini publik, kesaksian lisan, dan bukti hukum yang sah. Sebuah kesaksian lisan, seberapapun meyakinkan di depan kamera, tetaplah merupakan klaim yang bernilai spekulatif sebelum diuji di meja hijau. Dalam sengketa keabsahan dokumen, pembuktian tidak bisa berdasarkan pada asumsi atau persepsi visual semata. Disitulah pentingnya ketersediaan instrumen hukum formal. Ketidakselarasan temporal, penelusuran menunjukkan adanya jeda waktu yang sangat signifikan antara pembaruan data pada versi bahasa Indonesia dengan versi bahasa Inggris. Pada versi bahasa Indonesia, relat redaksional dimasukkan lebih awal, sementara versi bahasa Inggris baru diperbarui hingga beberapa bulan atau tahun berikutnya. Implikasi terhadap integritas data, mengapa data sejarah atau daftar pejabat akademis pada masa lalu perlu diubah di tengah dinamika hukum yang sedang berjalan. Pengubahan dokumen publik pada platform digital institusi pendidikan tanpa transparansi mengenai alasan mendasar secara tidak langsung menciptakan perspektif kejanggalan di mata publik. Institusi perguruan tinggi adalah terakhir kebenaran ilmiah. Ketika data digital di dalam mengalami perubahan pasca kejadian, adalah kewajiban moral bagi pengelola perguruan tinggi untuk memberikan klarifikasi yang transparan, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Saudara sekalian, jika kita ditarik lebih jauh ke ranah filosofis, polemik ini bukan lagi soal individu tokoh politik tertentu atau satu kampus saja. Ini adalah soal peraturan standar etika akademis bangsa. Gelar akademis dan ijazah adalah simbol dari sebuah proses perjuangan intelektual, kepatuhan pada kaidah-kaidah ilmiah, serta kejujuran moral. Ketika publik mulai meragukan keabsahan proses tersebut dan melihat adanya indikasi pemberian atau penutupan informasi oleh pihak-pihak berwenang, maka yang
tergerus adalah kepercayaan terhadap sistem pendidikan nasional itu sendiri. Masyarakat menuntut kejujuran bukan karena kebencian, melainkan karena kerinduan akan hadirnya kebenaran yang terlanjang tanpa rekayasa. Sebuah institusi pendidikan tidak boleh mengorbankan integritas dan martabat akademisnya yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun hanya demi melindungi kepentingan sesaat. Sebaliknya, kebenaran sejati tidak akan pernah takut pada uji forensik, tidak akan cemas pada penelusuran jejak digital, dan tidak akan goyang oleh pengujian pengadilan. Sebagai penutup, mari kita jadikan polemik ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan mendasar. Pembenahan pada sistem verifikasi dokumen publik kita, peningkatan transparansi tata kelola data digital di kampus-kampus, serta penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Sebagai penonton cerdas di seluruh pengamat krusial, mari kita terus mengawasi isu ini dengan kepala dingin, hindari provokasi, cermati data, dan utamakan analisis yang rasional. Teman-teman, selanjutnya kita akan membacakan komentar-komentar dari netizen kita. Yang pertama dari Rahmat Effendi. Hakim jangan takut dengan Jokowi, Anda digaji negara, negara ini milik rakyat. Jujurlah, yang berbohong itu dusta. Dari Winata Lanang, pengadilan bobrok. Budianto, pemerintah kenapa takut pada Jokowi dan Termul? Jokowi itu sekarang rakyat, kenapa harus takut? Usman Mustafiri, kenapa takut kepada rezim tulang bohong? Heri Sutopo, tangkap saja si Jokowi, udah banyak korban tentang kasus ijazah si Jokowi ini di penjara. Dari user, wahai pihak yang berwajib, tangkap semua orang yang membela kebodohan, kezoliman, pemalsuan, tukang bojong yang sangat merugikan bangsa negara dan rakyat Indonesia. Subagio, Nalo, bisanya bohongin, tipu-tipu, inilah nguruk negara Indonesia. Sugeng Wahyudi, iya dik, masih banyak para profesor cendekiawan pada bungkam takut mental tempe, bosok nggak berani bersuara melihat kejahatan kebohongan. Moh Bunyamin, dari awal sudah curiga ternyata ijazah Jokowi itu palsu. Dari Sopian Yanto, kalau benar ijazah Pak Jokowi palsu, berapa tahun dipakai penipuan di pemerintahan, dan Ova Emilia harus dipenjara sesuai perbuatannya. Dari Dastam, berita yang benar jangan bohong. Kalau benar ijazah Jokowi palsu, kenapa Jokowi tenang saja tidak ditangkap? Disat, Praktikno, dan Ova bayar mahal kepada rakyat karena sudah banyak menderita lebih 10 tahun ini. Simanungka Lita Khalits, sudah saatnya Jokowi, rektor dan dekan UGM diseret dan dipenjara, dan bukti yang diuraikan tentang jejak digital yang dipaparkan oleh forensik digital oleh pengetahuan menguatkan bahwa UGM dan Jokowi bersengkongkol memalsukan ijazah Jokowi. Dari Rosi, tetap semangat para pejuang kebenaran. Dwi Supantari, ya Allah berikan keadilan yang seadil-adilnya. Endang Sumartini, The Gembel sampai negara pengacau keamanan negara. Dari Ramajing, ya saudara sahabat, tegakkan keadilan hukum yang ada dan tangkap Jokowi, dan jangan kasih ampun Jokowi, dan Jokowi ini merusak keadilan dan kebenaran karena Jokowi banyak rakyat dan anak-anak bangsa yang tidak ada pekerjaan, dan banyak anak-anak bangsa yang tidak bersekolah di sekolah-sekolah negeri, tidak ada pelajaran agama Islam Muslim ini pun di zaman Jokowi, dan Jokowi ini sangat berbahaya bagi kesatuan negara Republik Bangsa Indonesiaku, dan negara ini sudah merdeka, dan tangkap Jokowi dan Luhut Panjaitan ini sama dengan Jokowi, dan negara ini bukan milik bapaknya Jokowi, Luhut Panjaitan, negara ini milik hak-hak rakyat anak-anak bangsa Indonesiaku. Sponsel, Pak Jokowi orang yang paling hebat di Indonesia. Pemerintahan RI dan aparat penegak hukum tidak berani menyentuh atau mengadili Bapak Jokowi. Memang Ban Jokowi orang yang paling hebat, kebal hukum orang yang paling disegani. Daniel Andea, ex pimpinan ini gimana sih? Lalu Lalabdul, lanjutkan bela yang benar. Dari Subaryoja, Jokowi sudah menjadi rakyat biasa. Mantan presiden penegak hukum harus adil dan jujur sesuai fakta.
ada fotokopi, pasti ada aslinya sesuai fotokopi yang beredar. Dari Hasmono Sabtowi, maka maklum Panglima TNI dan Kapolri berhasil mengamankan pemilu. Ica Hamid, mengapa kasus ijazah tidak saya Jokowi diawet-awet? Hadang Siswanto, dagelan politik ternyata lebih lucu dari pelawak. Hasmono Sabtowi Joyo, kalau ini bukan hoaks, mohon segera mungkin diamankan, dilepas biar aman, kemudian bersekongkol sama siapa? Amankan KPU, berkelit, amankan biar ada efek jera. Pemalsuan itu pidana, dari situ mohon hentikan uang pensiun dan ambil aset pemberian negara Jokowi karena palsu dan pada 2014 membawa korban pendukung Prabowo kena tembakan aparat dan pada tahun 2019 juga kena tembakan pahit dan banyak petugas PPK keracunan serta oknum Panwas di Jakarta disiksa petugas, maka harus bertanggung jawab, jangan biasa hidup di penderitaan orang lain. Kami salut yang 2025 amandemen. Mungkin cukup sekian dari komentar-komentar netizen. Bagaimana pandangan Anda mengenai fakta-fakta penelusuran jejak digital dan celah prosedural yang telah kita bedah tadi? Silakan tuliskan analisis dan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun diskusi yang sehat, kritis, dan bermartabat. Jika Anda menilai konten analisis ini memberikan sudut pandang yang bermanfaat, tekan tombol like, bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda, dan pastikan Anda telah subscribe saluran pengamat krusial agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan krusial berikutnya. Saya pengamat krusial, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada analisis berikutnya.